Pernahkah Anda memiliki hajat besar, namun terasa begitu sulit untuk terwujud? Sudah berusaha, sudah berdoa, tapi jalan seakan tertutup dari segala arah. Di tengah kebuntuan itu, ada satu amalan sederhana yang diwariskan oleh ulama besar Nusantara yang dikenal sangat ampuh dalam mengetuk pintu langit. Amalan ini diamalkan oleh para santri, bahkan digunakan untuk urusan besar hingga tingkat negara. Inilah ijazah wirid Huwal Habib dari seorang ulama karismatik, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Al-Fakir ingin berbagi sebuah amalan solawat yang sangat baik diamalkan untuk mempermudah urusan dan berbagai hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini berasal dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, atau yang akrab dikenal sebagai Mbah Wahab. Beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, seorang ulama besar yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Ijazah wirid ini diceritakan oleh Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin, Tambak Beras, Jombang. Dari beliau, kita mengetahui betapa dahsyatnya wirid ini dalam kehidupan nyata. Menurut Kiai Jamal, wirid ini bernama Huwal Habib, penggalan dari qasidah Burdah, sering diamalkan oleh Mbah Wahab dan para santri Tambak Beras. Kiai Jamal bercerita, saat beliau masih remaja dan nyantri, setiap Mbah Wahab memiliki hajat besar, terutama saat ingin menyampaikan usulan kepada Presiden Soekarno. Beliau selalu mengumpulkan para santri, lalu memberi satu perintah sederhana. Bacalah Huwal Habib setiap selesai sholat maghrib, dan jangan berhenti sampai aku pulang dari Jakarta. Para santri pun melaksanakan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Hari demi hari, mereka terus membaca, sampai akhirnya Mbah Wahab kembali dari Jakarta. Dan apa yang terjadi? Beliau mengumpulkan kembali para santri, lalu menyampaikan kabar bahwa usulan beliau diterima dengan baik. Subhanallah. Tidak hanya itu, suatu hari Kiai Jamal dipanggil langsung, dan beliau berkata, "Mal, baca Huwal Habib, wirid ini ampuh. Kalau tidak percaya, coba sendiri." Sejak saat itu, Kiai Jamal mengamalkan wirid ini, bahkan lebih dari yang dianjurkan. Jika dianjurkan 100 kali, beliau membacanya hingga 1000 kali, setiap kali memiliki hajat. Dan atas izin Allah, semua hajat beliau dimudahkan. Bahkan, beliau pernah mencoba ingin pulang tanpa biaya sebelum naik bus Jombang ke Nganjuk. Beliau membaca Huwal Habib. Dan apa yang terjadi? Beliau duduk di dekat sopir dan tidak diminta bayaran. Bahkan saat perjalanan pulang, hal yang sama kembali terjadi. Ada lagi kisah yang lebih besar. Seorang kerabat beliau bernama Sahad ingin melanjutkan kuliah, namun tidak memiliki biaya. Akhirnya, mereka membaca wirid ini dengan penuh harap kepada Allah, lalu berangkat ke Yogyakarta. Dan subhanallah, di sana Sahad diterima oleh seorang ulama, yaitu Kiai Haji Anwar Musaddad, dan diminta mengasuh cucunya. Sebagai gantinya, ia dibiayai kuliah hingga lulus. Bahkan Kiai Jamal mengatakan, pembangunan pesantren dan masjid yang besar bisa selesai hanya dalam waktu 3 tahun. Dan itu tidak lepas dari amalan Huwal Habib 1000 kali. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya? Amalan ini diawali dengan sholat sunnah hajat, kemudian membaca tawasul. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, thumma ila hadrati ikhwanihi
minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wasyahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musyannifinal mukhlifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khusuhun ila sulthanul awliya'i sayyidina asy-syaikh Abdul Qadiril Jilani wa ila hadrati asy-syaikh Muhammad Al-Busiri wa ila hadrati Kiai Haji Abdul Wahhab Hasbullah wa ila hadrati Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila hadrati walidayya syai'un lillahi lahumul Fatihah. Dilanjutkan membaca Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Setelah membaca Al-Fatihah 11 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Setelah membaca seluruh surat, baru dimulai membaca bait qasidah burdah berikut ini 3 kali. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kemudian membaca bait selanjutnya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Sebanyak 100 atau 1000 kali sesuai kesanggupan. Kemudian ditutup kembali dengan Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi 3 kali. Kemudian baca huwal habib lagi sebanyak 1 kali. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Setelah itu, panjatkan doa sesuai hajat kita dengan penuh keyakinan dan keikhlasan kepada Allah. Amalan ini bukan sekedar bacaan, tetapi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap syafaat Nabi Muhammad. Namun perlu diingat, kunci dari semua amalan adalah keikhlasan hati dan keyakinan penuh kepada Allah. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah setiap hajat kita akan dimudahkan oleh Allah. Mari kita amalkan bersama. Semoga Allah mengabulkan doa kita, mengangkat kesulitan kita, dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bantu kami untuk terus memberikan konten-konten Islami yang bermanfaat dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi, salawatullahi alayhi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi, salawatullah